Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa qaidu ghurril muhajjalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ulang sejenak di ayat yang ketiga sampai mudah-mudahan bisa di ayat yang ketujuh. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi'u ma unsila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ketiga kita ulang sekali sejenak. Mu'allif rahimallah menyatakan, ittabi'u ayyuhan nas, ikutilah wahai seluruh manusia, al-kitab alladhi anzalahu rabbukum alaikum, kitab yang Allah turunkan atau yang Rabb kalian turunkan kepada kalian,
wa sunnata nabiyyikum, sekaligus sunnah yang yang disampaikan oleh nabi kalian. Wala tattabi'u ahwa'a man tarawnahum awliya'a min syayatin aw ahbari su'in, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang kalian lihat seakan-akan mereka adalah wali, min syayatin, dari kalangan setan, au ahbarisu, atau tokoh agama yang buruk. Tatawallawnahum tarikina ma unzila alaikum, kalian memberikan loyalitas kepada mereka dengan kalian meninggalkan apa yang Allah turunkan atas kalian, li ajli ma tu'tihi ahwa'uhum, hanya sekedar mengikuti hawa nafsu yang mereka berikan kepada kalian. Kemudian lanjutannya, innakum qalilam ma tatadzakkaruna itlau tadzakkartum lamma athartum 'alal haqq ghairahu walattaba'tum ma jaa'a bihi rasulukum. Jadi kalau seandainya kalian mengetahui, jadi kalian meninggalkan apa yang Allah turunkan, kalian hanya sekedar mengikuti karena kebutuhan kalian dipenuhi oleh para wali-wali setan itu, sehingga kalian meninggalkan apa yang telah Allah turunkan, lebih memilih kepada keburukan daripada mengikuti kebenaran, lattaba'tum ma ja'at bihi rasulukum. Kalau itu yang terjadi, maka kalian, seandainya kalian mencoba melakukan pendalaman, niscaya kalian kemudian mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian. Wa amiltum bihi wa taraktum ma siwah, niscaya kalian akan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian dan meninggalkan selain dari itu. Baik Ibu sekalian, satu persatu kita kaji. Ittabi'u, ittabi'u ini dari kata ittaba'a. Ittaba'a yattabi'u, mengikuti. Ittabi'u itu bentuk perintah. Nah, berarti kalau ittaba'a fi'il madhi, bentuk lampau. Ittabi'u, maka di sini adalah kaidahnya al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah dalam agama, baik perintah itu datangnya dari Al-Qur'an ataupun as-sunnah, itu asalnya wajib. Jadi wajib diikuti dan tidak boleh ada perasaan dongkol atau berat untuk melakukan. Kenapa? Karena Allah mengingatkan, la yu'minu ahadukum, atau dalam ayat yang lain, kalau dalam hadis begitu, tapi dalam ayatnya mengatakan tidak beriman, tidak sempurna keimanan kalian hatta, sampai kalian itu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Wala yajidu, jadi ayatnya itu la yu'minu ahadukum kalau Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kalau ayatnya itu ayat perintah juga sebelumnya, tapi di tengah-tengahnya itu mengikuti tanpa ada haraj. Subhanallah ayatnya. Dalam badan ayat berkenaan dengan tidak dikatakan sempurna, tidak dikatakan kalian beriman hatta
sampai kemudian kalian menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Dan kemudian tidak ada haraj, tidak ada perasaan. Nggih. Bukan. Sebentar. Subhanallah. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ayat sebelumnya. Itu yang saya. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainakum. Kemudian wala yajidu fi qulubikum ghilzah. Ya, jadi tidak ada perasaan berat. Jadi harus ditunaikan dengan ikhlas. Gitu. Itu ittabi'u. Itu perintah, Pak. Ya. Kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Perintahnya, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Perintahnya ada di dalam Al-Quran. Yang kedua di dalam hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi tidaklah Rasulullah berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Maka apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul kalian, fakhudhuhu. Maka ambillah. Perintahnya itu suruh melaksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ini perintah Allah, ittabi'u. Ya. Ketika melaksanakan perintah maka harus ikhlas. Nggih. Ini contoh sederhana nggih. Contoh sederhana untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu ini Allah menyatakan lirrijali nasibum. Ya, untuk laki-laki itu ada nasib, ada hak waris. Walin nisa nasib. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Wanita pun juga punya hak warisan, al-wirathah. Nggih. Dah. Ya. Al-wirathah. Tentang waris. Ketika A dan B menikah, ya. A tidak punya modal, B juga tidak punya modal. Nggih. Artinya semua biaya itu ditanggung oleh orang tua. Gitu? Kita semua rata-rata begitu. Sudah. Orang tua membekali kita ilmu. Ngaten nggih? Kemudian bersepakatlah untuk melakukan ikatan pernikahan. Kemudian Allah anugerahkan di sini anak laki 1, anak perempuan nomor 2, anak ketiga, anak keempat. Nggih. Atau kemudian anak ke-5. A1, A2, A3, A4, A5. Dalam aturan Islam, gitu. Ini anak pertama laki, kedua, 3, 4 perempuan. Ketika kemudian si suami meninggal dunia, ya, kemudian istri punya hak warisan 1/8, nggih, 1/8. Misal nilai yang ditinggal itu 800 juta. Istri dapat berapa? 100 juta. Gitu. Dah. Kemudian sisanya 700 itu dibagi anak pertama, kedua, 3, 4, 5. Dengan perbandingan laki 2, perempuan 1. Nggih. Berarti kalau ini 700 dibagi 6. Nggih toh? Nggih, dibagi 6. Kepanggih pinten? Yang guru matematika? Dalam? Kalau 8, kalau 100 kan
masih 600. Nggih, dibagi lagi 100 dibagi 6. Pinten Pak Joko? 117, lebih sedikit. Nggih. Berarti anak laki-laki dapat 234. Yang perempuan 117-an. Nggih. Nggih, sudah. Di sini nanti. Misal salah satu di antara 5 anak ini ada yang mengalami kemunduran ya mental alias idiot atau ABK. Sudah akhirnya apa yang terjadi? Muncul ini, kasihan ini adikmu ini, gitu kan. Akhirnya minta dirubah dengan dibagi rata. Cuman dari misalnya mestinya 117-an gitu kan, yang lagi 200. Kamu kakean, awakmu sudah enak makan bersama bapak waktu bapak masih hidup, kamu lebih lama menikmati ini, adikmu ini yang nomor 5 gitu kan. Akhirnya adiknya dikasih 200, yang lainnya 100 lebih sedikit. Begitu. Kenapa? Merasa tidak adil karena kasihan. Begitu. Ini mestinya kata Allah, la yu'minu hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Jadi belum dikatakan kita iman kalau kemudian tidak menerima secara ini. Harus ada ganjalan. Terus bagaimana Ustaz? Ketika ini sudah disepakati, sudah selesai. Pembagian waris, anak laki 234, yang lainnya 117 juta. Sudah selesai. Tanda tangan. Dinotarialkan ke Pak Irwan supaya tidak ada masalah di belakang hari. Sudah selesai. Terus tanya, disinilah baru boleh seorang ibu mengatakan, untuk bagaimana adikmu ini, apa kalian tidak kasihan? Begitu prosesnya. Boleh kalau itu sudah selesai pembagiannya. Tapi kalau sejak awal kemudian kita bagi sama, tapi giliran ibu dapat 100 juta. Ini ibu ya 1/8. Sisanya dibagi rata. Supaya apa? Supaya adil. Mboten. Adil itu tidak mesti sama. Sebagaimana sama belum tentu adil. Di sini. Itu kata Allah, hatta gitu. Yuhakkimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi qulubihim ghilza. Tidak ada perasaan apapun. Jadi harus sami'na wa ata'na. Ini beratnya Bapak Ibu sekalian. Ini perintah Allah. Asal perintah wajib. Jadi tidak usah ditakwilkan lagi. Ngaten ya? Ngaten. Saya insya Allah sudah pernah cerita di tempat ini ketika almarhum Yai Khalid Toha masih hidup. Ada orang Probolinggo itu punya deposito nilainya 800 juta. Itu konsultasi ke saya Pak. Jadi besok hari Sabtu genap haul 1 tahun. Hari ini itu konsultasi ke saya, Ustaz, saya punya tabungan deposito nilainya 800 juta. Besok haul 1 tahun. Lah, syarat untuk harta itu kan haul, hala alaihil haul. Kalau 800 2,5% kepanggih pinten? 10%-nya kan 80, gitu. 5%-nya 40, 2,5% 20 juta. 20 juta. Ya, jadi besok itu wajib bayar
zakat, atau nanti malam 00 dini hari. Kalau Islam maghrib, Hijriyah itu maghrib, itu sudah wajib masuk gitu. Jam 3 sore atau jam 2 siang ambil depositonya untuk beli rumah. Harga rumahnya 1 miliar. Gitu. Akhirnya apa? Kurang tang ya? Hutang ke bank 200 juta. Terus tanya, Ustaz, saya kena zakat boten? Gitu. Saya balik tanya dulu, jenengan ini diambil hari ini terus beli rumah hari ini, itu kira-kira apa? Lah Ustaz, kalau nunggu besok 20 juta hilang. Ngeten enggak? Ini coba. Ngeten? Ya kan? Akhirnya saya beli sekarang. Berarti kan tidak ada zakat. Saya mengatakan kalau berdasarkan niat, jenengan kewajiban zakat. Karena niatnya lari dari 20 juta ini kan lumayan, Pak. Dapat sepeda motor pun. Nambah sedikit baru NMAX. NMAX kan 26 gitu. Ya, nambah sedikit. Sudah. Kalau ini kan selesai habis. Berkurang hartanya. 800 dikurangi 20 tinggal 780. Ini tadi. Jangan keluarkan zakatnya. Enggak, Ustaz. Saya tak tanya almarhum. Jadi beliau kemudian tanya ke almarhum Yai Khalid Toha. Tapi tidak detail seperti yang disampaikan ke saya. Beliau menyampaikan, Yai, saya punya deposito 800, benjing itu genap 1 tahun, haul. Hari ini saya pundut, saya buat beli tanah. Apakah saya ada zakat? Boten, karena belum 1 tahun. Betul no boten? Betul. Boten. Tapi tidak menjelaskan kenapa dia harus ditarik. Malah ketika saya Ustadz, saya justru punya hak mendapatkan harta zakat karena saya gharim, punya hutang, gitu. Jadi justru saya punya hutang, mustahik zakat, Ustaz. Coba, itu Pak. Saya katakan, lah ini terkadang kita kelirunya memahami gharim. Gharim itu kita pahami adalah orang yang punya hutang. Padahal makna yang dijelaskan oleh para ulama tentang gharim itu adalah misal, Pak Joko itu mengajukan pembiayaan ke Bank BSI. Menurut analisa BSI, Pak Joko butuh dana 1,5 miliar. Menurut analisanya hanya dapat 1 miliar. Analisa 5C yang dilakukan oleh bank itu, mulai kolateral dan lain sebagainya. Ketemu, akhirnya saya sampaikan. Karena kenal dengan direkturnya, Pak, saya jamin, saya kenal betul dengan Pak Joko, maka saya jamin kalau seandainya jenengan tetap penuhi pembiayaan 1,5 miliar, kalau nanti macet, maka saya bertanggung jawab. Sudah, akhirnya saya membuat pernyataan, itu personal garansi. Sudah, 7. Kemudian terus ngangsur, qadarallah, terjadi sesuatu sehingga kemudian yang mestinya diselesaikan tidak bisa selesai. Bang narik ke saya, Ustaz, ini ada masalah ini, sesuai dengan perjanjian panjenengan, jenengan menyelesaikan. Oke. Berapa kekurangannya? 100 juta. Mobil saya silahkan diambil, jual, selesai. Akhirnya saya bangkrut dalam kondisi ini, atau rumah saya harus saya jual, mobil saya jual, sehingga tidak punya rumah, gitu. Maka saya masuk dalam kategori gharim. Jadi gharim yang dimaksudkan adalah karena bertanggung jawab kepada seseorang kemudian dia jatuh miskin, itulah mustahik. Jadi bukan karena mengajukan beli rumah, beli mobil, kemudian Pak saya
pendapatan saya dalam satu tahun itu senilai 85 juta satu tahun, gitu. Tapi saya punya kewajiban KPR, punya kewajiban angsuran mobil, gitu kan. Saya ndak wajib zakat, malah saya mustahik zakat. Itu kelirunya memahami tentang gharim. Ngeten nggih, itu. Jadi makanya gharim itu tidak. Nah, kalau kemudian kita pendapatan sudah besar, nggih, kemudian gagal mengatur keuangan, itu bukan gharim tapi masuk pengertian as-safih. Safih itu orang yang belum mampu mengelola keuangan dengan baik. Nggih, pendapatannya 10 juta per bulan, pengeluarannya 11 juta atau 10.500, sehingga setiap bulan ngutang. Itu namanya safih. Karena safih itu adalah mereka yang belum mampu mengelola keuangan. Yang sudah mampu itu namanya ar-rusydu. Ar-rusydu. Ini orang atau ar-rasyid, gitu nggih. Nggih, itu. Jadi, nggih. Nah, perintah Allah, ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian dan jangan sampai kemudian ada perasaan mengganjal terhadap perintah Allah. Berikutnya Allah melanjutkan wala tattabi'u min dunihi auliya. Jangan kalian mengikuti selain petunjuk. Jangan ikuti selain dari Allah. Jangan ikuti selain dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, biasanya di sini tokoh agama. Makanya al-auliya itu diantara, kalau tafsirnya tadi diantaranya adalah siapa? Ahbar, para tokoh agama. Ini bahayanya, Pak. Makanya tidak usah jadi tokoh agama, jadi ustadz saja. Karena toga itu berat juga. Terkadang dalam kondisi tertentu itu bisa mengikuti al-ahwa, ngikuti hawa nafsu. Misal gitu, berkenaan tentang ini imam salat yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu harus ar-rajul, laki-laki. Cuman kemudian si ulama ini, tokoh agama ini dekat dengan waliul amri, dengan penguasa, pemimpin. Yang pemimpinnya ini mengikuti konsep pemahaman yang menyimpang. Seperti contoh ya Islam liberal, as-sabakah al-islamiyah at-tahruriyah, Islam liberal. Sudah. Dalam konteks Islam liberal, siapapun boleh jadi imam, baik laki atau perempuan, karena hadis yang melarang wanita jadi imam salat bagi laki-laki itu hadisnya lemah. Itu satu hadis itu lemah. Sehingga dengan alasan itu maka penguasa mengangkat para imam dan khatib itu dari kalangan laki-laki dan perempuan. Lah kemudian tokoh agama ini karena dekat, apalagi mendapatkan gaji bulanan yang melebihi dari kebiasaan, gitu. Oh jangan Pak, kalau 1 juta ya kecil. Ya, kalau di masa Daulah Abbasiyah itu, ya tahun 653, gaji para guru agama seperti Pak Dawam, guru ngaji, itu 16 gram emas per bulan. Sekarang 1 juta berarti 16 juta. Itu gaji guru ngaji. Imam masjid sekaligus khatib dan guru ngaji
maka harganya menjadi 17,5 gram, 17,5 juta per bulan. Ya, itu di zaman itu. Makanya ketika umpamanya seorang murid, jenengan punya putra, serahkan ke Pak Dawam, saya minta anak saya sekarang usia 7, nanti usia 12 naik kelas 5 atau kelas 6 SD sudah selesai store 30 juz. Kata Ustaz, nggih, oke. Boleh. Berapa maharnya? Gitu. Umpamanya 100 gram emas. Kapan diselesaikan? Pada saat anaknya store selesai duduk itu boleh Pak, gitu kan ya. Kalau ndak bisa ya sudah, berarti ndak dapat, ngaten itu begitu. Wah, ini kalau begitu didagangkan, tidak, karena kita para orang tua ndak sempat untuk menerima setoran hafalan harian. Coba kalau jenengan berkenan setiap hari anak store, tiap hari sehari umpamanya satu ruko, nggih, tiap hari. Terus jenengan beraktivitas, kira-kira besok nerima setoran? Mboten. Paling berjalan 1 bulan 2 bulan sudah ngelokro semangatnya. Lah ini diserahkan Pak, di situ tiap hari. Makanya para ulama dulu itu orang tuanya menyerahkan kepada guru dalam bentuk penjalin, itu rotan. Jadi kalau pas hafalan store dah hafal, cetek. Nangis, nggih. Tapi kalau jenengan baca atau sejarah mereka, ketika mereka nangis itu sambil membaca Quran setor. Nanti ketika lancar selesai setor, gurunya ngasih hadiah. Dan itu ternyata saat ini juga berjalan. Jenengan kalau jenengan persami itu di Masjid Nabawi itu para guru itu membawa kadang 5 real, Pak, ngasih kepada mereka yang setorannya lancar. Gitu. Kadang bawa Pepsi karena minumannya di sana kan Pepsi, Sprite gitu. Tapi karena mereka dapat dari guru, senang, begitu mereka. Bukan malah kemudian dilaporkan ke ranah hukum. Ya, gitu, Pak. Jadi di situ. Ya. Ketika dalam kondisi seperti ini biasanya fatwanya berubah, gitu. Karena apa? Ada hal pemasukannya, kalau ndak terganggu nanti, begitu. Dan ini ada nombatan, ada di zaman dulu pun ada, sampai kemudian mengeluarkan hadis palsu karena si khalifah di masa itu senang dengan andoan. Jadi andoan itu sudah ada Pak zaman itu, gitu. Dalam bahasa terjemahannya kita, siapa yang kemudian bermain andoan maka berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Seneng Pak. Nggih. Itu zaman itu ngoten ada. Jadi dikasih. Jadi seperti itu. Jadi ada. Makanya kemudian Imam Al-Ajurri dalam bukunya Akhlaqul Ulama itu membagi, ada ulama us-salih, ada ulama us-su. Begitu. Ya, jadi di sini. Nah, ketika dalam kondisi ini akhirnya berfatwa membolehkan mengikuti pendapat khalifah. Apa alasannya? 1, perintah untuk ta'atu walil amr, gitu. Oke. Itu betul memang hadisnya, ayatnya pun betul, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Tapi kan ada lanjutannya, itu penjelasan Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk yang di situ ada maksiat kepada Allah, gitu. Nah, terus yang kedua, punya kaidah taghayyar al-fatwa ya bi taghayyuri az-zaman. Fatwa itu bisa berubah dengan perubahan waktu. Nah, itu Pak. Kemudian ada kaidah lagi, al-imam yarfa'ul khilaf. Kalau ada perbedaan maka yang menentukan adalah khalifah. Nah, kalau khalifahnya mengikuti konsep jil, nah di situ Pak. Ini contoh, nggih. Ya, jadi perlu yang kita pahami di situ. Allah mengatakan wala tattabi'u min dunihi
jangan engkau ikuti selain dari petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Di sini Allah mengatakan, qalilam ma tadzakkarun, sedikit di antara kalian yang mau mengingat. Sedikit kata Allah. Berarti kalau qalilam ma tadzakkarun, yang banyak apa? Al-aghlab, mayoritas itu tidak ingat. Gitu. Kalau sedikit yang ingat kepada Allah, sedikit yang mengingat petunjuk Allah, maka berarti mayoritas kan ngaten, gitu. Nah, karena mereka tidak taat dan mengikuti kepada selain Allah, Allah kemudian memberikan gambar kepada kita. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Kata Allah, berapa banyak negeri yang kami telah binasakan. Ya. Kenapa Allah binasakan? Karena tidak mengikuti apa yang Allah turunkan. Kenapa Allah binasakan? Karena mengikuti selain petunjuk Allah. Ya, kapan itu? Faja'a ba'suna bayatan. Azab Allah datang di saat mereka sedang terlelap dalam tidur. Bayat itu tidur di waktu malam. Makanya kemudian istilahnya mabit. Nggih. Mabit bukan mobat mabit. Mabit gitu. Mabit itu kemudian dijadikan singkatan malam bina iman dan tauhid. Atau iman dan takwa. Nggih. Mabit. Karena itu ketika mabit biasanya satu, ada target membaca Quran yang harus selesai, ada target qiyamul lail, ngaten nggih. Kemudian banyak aktivitas. Itu mabit gitu. Nanti untuk jamaah haji di mana mabitnya? Mina, kemudian di Musdalifah. Bukan Musdalifah penyanyi nggih. Kemudian mabit ke Mina lagi. Nggih. Di Mina tanggal 8 itu tarwiyah. Ini sunnah saja. Tapi jangan dilihat sunnahnya. Tapi yang diperintahkan adalah khudhu anni manasikakum. Kemudian di Musdalifah. Di Musdalifah itu setelah dari Arafah menuju Musdalifah itu bermalam di sini. Meskipun sebentar sebagiannya. Tapi sebentarnya itu zaman dulu yang terjadi adalah mereka-mereka yang kondisi lemah secara fisik atau mereka menjadi yang melayani jamaah. Seperti Al-Abbas itu yang menyiapkan kebutuhan air minum para jamaah haji sehingga beliau diizinkan oleh Rasul untuk tidak mabit sampai pagi hari. Karena di sini pagi hari. Ya, bermalam mulai ba'da maghrib sampai isya. Ini mabit yang paling istimewa. Kenapa istimewa? Di situ presiden, wakil presiden, ketua DPR, ketua DPRD, guru, petugang sapu jalan sama tidurnya tanpa atap. Gitu? Begitu. Nah, disitulah ketahuannya kita, Pak. Nggih. Kita itu karena apa? Ya namanya lokasi seperti itu banyak, gitu. Ya sudah. Tapi subhanallah itu enak ya. Gitu. Hanya beralaskan tikar, bantalnya pun taset, was gitu. Maka berbahagialah orang yang mudah tidur. Okay. Karena ada orang yang tidur malam itu tidak bisa kalau tidak bawa bantal. Okay. Bantalnya pun harus dari, iya ada Pak. Gitu. Jadi pepergian kemana sampai nginep di hotel selalu bawa bantal. Salah satunya saya. Di mobil itu ada bantal Pak. Tidak tahu gitu. Padahal ya 3 hari sekali mungkin pulang itu dicuci. Jadi kalau pulang gitu. Tapi tetap itu. Jadi kalau berhenti di jalan kelelahan gitu sudah ambil bantal, seret, wes gitu. Cepat sekali. Kata istri saya, "Cuh, enaknya bapak mulai." Gitu. Tapi ada tipe yang gak bisa kecuali begitu. Harus dalam kondisi sepi, tidak ada suara sama sekali. Gitu. Ada. Makanya Pak, kalau jenengan mudah tidur, alhamdulillah sudah. Karena bahkan ketika mendengarkan khutbah pun untuk tidur. Wes itu.
Ini mabit Musdalifah. Jadi dalam kapan kata Allah faja'a ba'suna bayatan, di saat dalam kondisi kita terlelap dalam tidur, tiba-tiba Allah memberikan siksaan. Kira-kira gimana ketika itu? Gitu, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di saudara kita di Padang gitu. Tiba-tiba Masya Allah itu 47 orang lebih yang sudah kita meninggal dunia. Auna qailun, atau sedang istirahat di siang hari menjelang waktu zuhur, sedang layah-layah tiba-tiba itu. Gitu kan. Ini Allah berapa banyak? Ini artinya Allah ingin menunjukkan kepada kalian, pada kita semua, bahwa banyak yang mendapatkan siksa gara-gara tidak mengikuti petunjuk Allah dan kemudian lebih memilih kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Makanya tafsirnya itu aulia amin syayatin, aulia dari kalangan setan yang tidak mau menggunakan petunjuk Quran dan Sunnah. Lah ketika disiksa mendapatkan hukuman, famakana dakwahum idja'a ba'suna illa anqalu inna kunna zalimin. Jadi kalau sudah kena hukuman, kena teguran oleh Allah, baru kami menzalimi diri sendiri. Giliran kemudian diselamatkan oleh Allah, kemudian di saat dalam kondisi ujian mereka mengatakan, ya Allah, la in anjaitana min hadhihi, kalau engkau selamatkan kami dari musibah ini ya Allah, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang betul-betul bersyukur. Tapi falamma anjahum, ketika Allah selamatkan mereka dan mereka berada di daratan, apa kata Allah? Inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami lalai ya Allah. Okay. Jadi di sini. Karena itu ketika mereka mengingkari petunjuk Allah, falanas'alanna alladzina ursila ilaihim. Ya, kalau kalian tidak percaya kata Allah, kami akan tanyai para utusan. Jadi betul para rasul sudah menyampaikan? Ya. Walanas'alannal mursalin, dan yang menerima utusan. Jadi kalau yang pertama adalah rasulnya, kalau ini rakyatnya. Ya, makanya kemudian ketika khutbah Arafah, kenapa Rasulullah bertanya, hari ini hari apa? Bulan ini bulan apa? Begitu kan? Seakan-akan para sahabat, wah barangkali Rasulullah mau ngasih nama lain, ternyata enggak. Kemudian Rasulullah bertanya, ala qad ballagtu, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Qalu bala, benar wahai Allah, benar, engkau telah menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Allahumma syahad, ya Allah saksikan bahwa sudah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Itu Allahumma syahad, saksikan gitu. Yeah. Jadi itu ditanya nanti Pak, para rasul ditanya, gitu kan. Kemudian falanuqussanna alaihim bi'ilmin, kami pun kata Allah akan menyampaikan, menuturkan kepada mereka berdasarkan ilmu. Wa ma kunna ghaibin, dan kami pun tidak akan, ya tidak hadir. Artinya mereka menyadari itu. Jadi semua nanti akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat kedua, ayat ketiga dan seterusnya ini berkaitan, ya, berkaitan. Bahwa perintah Allah kepada kita adalah mengikuti apa yang Allah turunkan. Dan ketika kita mengikuti, tidak ada perasaan mengganjal. Sudah, aslamna, kami pasrah, kami terima ya Allah. Termasuk ini biasanya berkenaan dengan warisan. Ya tidak hanya warisan, beberapa yang lain pun ngatan. Tapi biasanya sering muncul itu di sini. Bab waris itu. Makanya segera. Kalau ibu yang meninggal, suami, jadi seperempat Pak, seperempat dari peninggalan. Kalau
Nggih. Nggih. Jadi misal nggih, anaknya 2. Nggih. A1, A2. Nggih. Ini perlu saya sampaikan. Ini ayah meninggal. Deposito 800. Nggih, 800 juta. Nggih, amin ngoten, Pak. Nggih kan lumayan. Nggih. Wis pokoknya kalau kita ngomong duitnya yang banyak-banyak saja, afirmasi. Nggih. Nggih ta? Daripada kemudian deposito cuma 80.000. Nggih, buat beli kain kafan aja enggak cukup. Nggih. Maka ibu dapat 1/8 tadi, nggih. Berarti sisanya 700. Hah? 1/8. Nggih. 700. Maka 700 ini karena anaknya laki semua, misal A, si bapak ini itu punya saudara kandung laki masih hidup. Berarti pamannya A1 dan A2. Atau punya bibi, nggih, saudara perempuan si bapak. Karena di sini ada anak laki dan perempuan, paman, bude, bule, pakle itu tidak dapat. Nggih. Maka 700 ini dibagi 2. Ngaten. Itu kayak Pak Joko, anaknya laki semua. Nggih. Tapi ngeten. Misal, nggih. Si A2 kan sudah nikah nih, nggih, terus meninggal. Sebelum si A meninggal atau ibunya meninggal, maka warisan ini jatuh di A1 saja. Warisan. Ngeten. Anak A2 istrinya enggak dapat. Ngeten. Cuman, nah ini cuman Islam itu memberikan lagi. Anak A2 ini, A2.1, A2.2, ngeten nggih, ini masuk dzawil qurba. Nah, ini dihadirkan pada saat proses pembagian warisan. Ada 700, nggih, maka si ibu, nggih, kemudian A1 sepakat. Nah, ini ponakanmu. Ayo ibu sama kamu sekarang bersepakat, ponakanmu kamu kasih, kita sepakati kasih berapa. Dari 800 ini kan total nggih. Umpamanya ibu sama A1 sepakat masing-masing 100 juta. Nggih. Maka harga yang tersisa harta 600 juta. Ini dzawil qurba. Nggih, supaya jangan sampai jadi saksi tapi ndak dapat apa-apa. Sebelum dibagi, maka di sini harus karena mereka hadir. Ngoten nggih. Baru dibagi. Nah, diambil 1/8 untuk ibu, maka sisanya itu. Ini ngoten. Begitu juga. Tapi kalau kemudian nggih, ini meninggal semua ini. Gitu. Sehingga anak-anak saja ponakan. Nah, ponakan ini mendapatkan karena kaitannya cucu, nggih. Karena ndak ada iben. Maka ini cucu-cucu ini dapat. Ngoten lho. Tapi tetap bagiannya 2/1. Anak laki lebih banyak daripada anak perempuan. Tak adil Pak Ustadz, betul. Karena laki-laki itu punya beban tanggung jawab. Nggih. Ngoten. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Apakah boleh bahwa dibagi sebelum meninggal? Loh, kalau sebelum meninggal itu masuk kategori hibah. Pemberian boleh kalau sebelum meninggal. Misal umpamanya deposito ini merasa sudah mulai sering-sering sakitan bapaknya, kumpulkan, bapak duit sekian, dah kamu masing-masing tak kasih 250-an ya,
Dah. Terserah kamu beli mobil, beli tanah, beli apa terserah. Pokoknya ini Bapak ini. Berarti sisa 300 kan nggih? Nah, 300 itu kan untuk biaya hidup selama ini termasuk dengan Ibu. Ketika meninggal, nggih, kemudian meninggal, maka 300 tadi yang tersisa Ibu dapat 1/8-nya, anak-anak juga masih dapat warisannya. Masih tetap. Nggih. Cekap nggih karena udah hampir jam 6. Oh, masih ada lagi, Bu? Kalau pengelolaan uang itu jadi satu. Nggih. Kalau dulu kan pengelolaan uang itu ayah sendiri. Nggih. Misalnya uangnya sudah dihitung jadi satu. Itu salah satunya meninggal. Nggih. Gimana itu artinya mboten kan tidak. Nggih. Misal A dan B gitu menikah terus punya usaha. Usahanya adalah restu. Nggih. Karena istrinya memiliki keahlian memasak. Suaminya punya modal, gitu. Modal dari bawaan orang tua dulu. Nggih. Maka di sini ini yang perlu manajemen. Makanya Pak, itu ada buku bagus namanya Al-Idarah Al-Maliyah. Nggih. Pengelolaan keuangan berprinsip syariah. Cuman syarat masalahnya bukunya masih berbahasa Arab. Idarah Maliyah. Nggih. Jadi ini kemudian ini masuk usaha syirkah. Syirkah. Nggih. Modal yang suami berapa? Misal 150 juta. Nggih. Kemudian keahlian istri memasak itu dinilai, ditakwim nilainya berapa? Umpamanya nilai 100 juta. Berarti total modal 250 juta. Gitu, modal 250 juta. Kemudian ini suami dan istri harus bersepakat. Keuntungannya karena yang mengelola dan yang masak itu adalah istri, sedang suami adalah tidak mengelola secara khusus, maka umpamanya berbanding kebagian 70 30 70. Si suami 30% dari keuntungan atau boleh keuntungan bersih atau bruto. Nggih. 70 itu haknya istri. Itu harus gitu. Ngaten. Nah, nggih. Ya, ini makanya bagi yang lalu telah berlalu, nggih. Nah, sekarang ini kita ini. Makanya jadi sebenarnya manajemen keuangan menurut Islam itu sudah ada. Al-Idarah Maliyah itu ada. Ngaten nggih. Mengatur bagaimana menyiapkan dan lainnya. Ini sudah. Makanya kemudian dari sini ketahuan, berarti per bulan rata-rata masuk ke rekening suami sekian, milik istri gitu. Sehingga pada saat salah satu di antara mereka wafat, itu terlihat. Ini menjadi harta istri. Nah, kalau selama ini belum, ketika kita sekarang udah mau mulai, maka mulai dihitung. Kalau belum, maka ya sudah menjadi harta bersama. Inilah yang barangkali kemudian muncul istilahnya gono gini. Nggak tahu kenapa kok gono gini, gitu. Kok nggak gono-gono gitu, atau gini-gini saja, nggak tahu. Dalam? Oh, gono itu laki, gini perempuan. Oh, ngoten. Berarti itu sejarahnya, nggih. Nah, ini yang nanti. Nah, ini dalam konteks ini ada bab tersendiri di hukum di negara kita. Ngoten. Jadi masuk di sini, Ibu. Ya boleh. Kan pembagian ini, makanya Bapak Ibu sekalian, untuk kita yang sudah sepuh atau yang selama ini belum karena belum pernah mempelajari ini, maka baru tahu hari ini, maka mulai dihitung kembali. Dibuat pernyataan bersama tertulis untuk usaha-usaha ini. Dalam supaya nanti ada harga masing-masing. Ada keuntungan. Buatan ini kan pada akhirnya, misal, kenapa? Umpamanya 30-70 nggih. Suami meskipun istri tetap mengelola ini, itu berhak mendapatkan nafkah.
nafkahnya terus dapat. Makanya harta suami juga istri punya hak, anak juga punya hak. Harta istri, suami tidak punya hak. Nah itu. Jadi menangnya itu di situ sebenarnya ibu-ibu. Hanya segera mulai diatur. Kenapa? Menghindari terjadinya konflik di tengah perjalanan. Karena di sini Pak, bab masalah uang ini rentan. Oke. Misal kemudian di tengah perjalanan usaha udah besar, kemudian karam di tengah jalan rumah tangga ini, gitu? Karam. Ketika karam di sini, ini yang kesulitan kita untuk membagi. Ya. Apalagi kalau kemudian mertua ikut campur, ruwet. Gitu. Makanya kemudian kenapa tahu campur itu enak, karena memang berbagai macam. Tapi kalau mertua laki ikut campur, mertua perempuan campur, keluarga yang awalnya bertemu baik akhirnya bisa berpisah dengan tidak baik. Yang terjadi saling mengungkit keburukan. Padahal Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kau lupakan kebaikan yang pernah terjadi antar kalian. Ngatan nggih? Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah jadikan jadi ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita dalam majelis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisinya, dan mudah-mudahan dengan Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita, Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Putra-putri kita Allah jaga, cucu kita Allah bimbing, kemudian Allah pertemukan kita bersama mereka di surga kelak. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua rizki yang terbaik, rizki yang mengantarkan ketaatan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala macam mara bahaya, segala macam fitnah, sehingga kita tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah menjauhi kemungkaran. Dan mudah-mudahan dengan cara itulah Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, selalu mendapatkan kucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.